Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, 12 unit mobil dinas di area parkir kantor DPRD Papua ludes terbakar pada Rabu 23 Agustus 2023 dini hari. Beruntung tidak ada korban jiwa dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sebanyak 12 unit mobil dinas di halaman parkir kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Jayapura dilalap api pada peristiwa kebakaran yang terjadi Rabu 23 Agustus sekitar pukul 3:24 waktu Indonesia Timur. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Oscar Rahadian Rabu 23 Agustus mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab musibah kebakaran tersebut. Jelasnya saat ini Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihaknya pun memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ada yang TKP terbakarnya 12 unit kendaraan roda 4 di kantor DPRD Papua. Kemudian kami juga menunggu dari pihak DPRD untuk membuat laporan resmi di Polresta guna tindak lanjut penyelidikan. Masih dalam penyelidikan awal, kami belum bisa memastikan penyebab asal mula api. Nanti akan kita lakukan olah TKP bersama Bitlapor Polda. Selanjutnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota bersama tim Inafis dan Bitlapor Polda Papua akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Pemirsa, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime yang digelar pada Selasa 22 Agustus 2023 menghasilkan 4 deklarasi. Keempat deklarasi tersebut fokus pada kerjasama penegakan hukum kejahatan lintas negara, khususnya di kawasan ASEAN. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menghasilkan 4 deklarasi penting tentang penanganan kejahatan transnasional dalam kawasan ASEAN. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers AMMTC di Labuan Bajo menyampaikan bahwa terdapat 4 deklarasi. 3 diantaranya digagas oleh pemerintah Indonesia. AMMTC ke-17 saat ini kita menghasilkan 16 dokumen berupa 4 deklarasi, di mana 3 merupakan inisiatif dari Indonesia dan 1 merupakan inisiatif dari Kamboja, 1 rencana kerja terkait penyelundupan manusia, dan 5 pernyataan bersama serta 6 pedoman teknik. Kapolri juga menambahkan bahwa pesan yang ingin digaungkan dalam perhelatan ini terakomodir dalam 8 poin deklarasi Labuan Bajo mengenai peningkatan kerjasama dalam penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional. Deklarasi tersebut merupakan landasan untuk melakukan upaya konkret operasional dalam melakukan kegiatan penegakan hukum kejahatan lintas negara. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa negara-negara ASEAN siap mempromosikan pentingnya perumahan hijau seiring dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani pada hari pertama ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting pada Selasa 22 Agustus 2023. Sebagai bagian dari keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Indonesia menggelar ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting atau AFMGM dari tanggal 22 hingga 25 Agustus di Jakarta. Salah satu topik prioritas yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pembangunan berkelanjutan. Pada seminar hari pertama AFMGM, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa ASEAN siap mempromosikan konsep perumahan hijau yang memperhatikan penghematan energi dan keramahan lingkungan. Masalah ini penting karena sektor perumahan menyumbang sekitar 17% emisi gas rumah kaca dunia
terlebih tingginya kebutuhan rumah di Indonesia yang mencapai 12,7 juta unit per tahun. Namun Sri Mulyani berpendapat kesadaran para pengembang perumahan dan pelanggan terhadap perumahan hijau masih relatif rendah, sehingga perlu kolaborasi dan promosi berkelanjutan dengan melibatkan banyak pihak. It is a journey for all of us to be able to collaborate, uniting government, financial institution, industrial leaders, civil society, how we can work together to actually continue our journey to achieve our sustainable development goal by at the same time taking care of this earth. ASEAN country also ready for this journey. Di Indonesia, sejumlah bank telah memulai program kredit perumahan hijau. Pemerintah juga terus berupaya agar program tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah melalui berbagai macam skema pembiayaan dan subsidi. Guna mempromosikan perumahan hijau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengimplementasikan Indonesia Green and Affordable Housing Program atau IGAHP dengan target 100.000 rumah pada 2024 dan 1 juta rumah pada 2030 yang memenuhi standar lingkungan. IGAHP will include activities supporting green housing adaptation and certification and green housing finance that would enable Indonesia to achieve 100% net zero carbon for the housing sector by 2050. Diharapkan AFMGM dapat menghasilkan kolaborasi dan inovasi antar negara ASEAN untuk memitigasi ancaman perubahan iklim. Selain pembangunan berkelanjutan, prioritas lain yang dibahas dalam AFMGM yaitu pemulihan ekonomi global dan ekonomi digital. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno.
memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kalimantan Utara kini memiliki sekolah filial yang berada di pesisir pantai Tanjung Pasir dan merupakan kelas jauh dari SMA Negeri 2 Tarakan. Sekolah ini didirikan untuk mengakomodir pelajar pesisir yang memiliki akses jauh dari memperoleh pendidikan. Gubernur Kalimantan Utara Bapak Dr. Andes Haji Zainal Ariel. Provinsi Kalimantan Utara kini sudah memiliki sekolah filial atau kelas jauh pertama yang terletak di pesisir pantai Tanjung Pasir, Kota Tarakan. Sekolah filial ini diresmikan oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang pada Selasa malam 22 Agustus 2023. Sekolah filial ini merupakan kelas jauh dari SMA Negeri 2 Tanjung Pasir, dibentuk untuk mengakomodir 17 siswa-siswi yang tidak dapat mengakses pendidikan di wilayah perkotaan. Gubernur Zainal Arifin mengharapkan adanya sekolah ini memberikan kesempatan yang layak, adil, dan sama bagi warga yang berada di wilayah pesisir pantai. Kita bisa membentuk satu ruang kelas di sini untuk menampung mereka, sehingga mereka bisa juga merasakan, menikmati sekolah di dekat rumahnya, ya, dekat rumahnya. Karena kalau di Tarakan tidak terakomodir mereka, sehingga kita bentuklah kelas jauh di Tanjung Pasir ini.
Gubernur Kaltara merencanakan pembangunan sekolah negeri di kawasan pesisir Tanjung Pasir ini. Namun ia menunggu partisipasi masyarakat yang ingin menghibahkan lahannya untuk dijadikan bangunan sekolahan. Pemirsa, Sumatera Selatan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sejak Maret 2023. Walau terjadi hampir 5 kasus setiap harinya, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah Sumatera Selatan menyebut angka tersebut masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penanganan darurat siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan masih dalam kendali. Usai resmi dimulai sejak Maret 2023 lalu. Hingga saat ini, sedikitnya ada 30 posko yang tersebar di daerah rawan Karhutla seperti Kabupaten Oki, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Oku Timur, dan Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan data dari Citra Satelit, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, Ferdian Krisnanto, pada Selasa 22 Agustus menyebut, ada sekitar 5 hingga 10 kasus setiap hari yang didominasi di Kabupaten Oki. Periode Januari sampai Juli kita perhitungan itu sudah 1.100-an hektar. Apabila dibandingkan dengan 2019 memang lebih kecil gitu. Tetapi biasanya untuk Sumsel itu periode kedua itu yang lebih perlu diwaspadai, periode Agustus, September, Oktober itu yang menjadi titik riskan sebenarnya. Sejumlah langkah terus dilakukan Balai PPI KHL bersama pemangku kepentingan terkait untuk menekan dan mencegah Karhutla di wilayah Sumsel dengan melakukan pembahasan lahan gambut, waterbombing atau pengeboman air pada kawasan yang terbakar, teknologi modifikasi cuaca, hingga mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar hutan dengan sengaja. Pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyiapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi polusi di kota Jakarta tanpa hujan dengan menggunakan kapur tohor. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyiapkan opsi teknologi modifikasi cuaca (TMC) tanpa hujan untuk mengurangi polusi di wilayah Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC BRIN, Budi Harsoyo dalam wawancara virtual kepada Antara di Jakarta, Selasa 22 Agustus. Budi mengatakan kondisi musim kemarau saat ini dengan kelembapan udara yang kering, membuat upaya menurunkan hujan untuk mengurangi polutan di Jakarta sedikit terkendala. Namun ada upaya lain yang dapat dilakukan, yaitu mengganggu stabilitas atmosfer dengan menaburkan bahan semai berupa dry ice atau es kering pada ketinggian tertentu di udara agar dapat memecah lapisan awan sehingga polutan yang tertahan lapisan isotermal dapat bergerak naik. Namun modifikasi cuaca dengan dry ice juga dinilai beresiko. Menurutnya, alternatif lain adalah dengan menggunakan kapur tohor. Nah, di konsep yang kedua tadi saya sampaikan, ada kemungkinan kita akan mencoba menggunakan kapur tohor. Kapur tohor ini prinsipnya sama seperti dry ice, ya. Hanya saja kalau dry ice ini mendinginkan, kalau kapur tohor justru karena dia panas, sehingga suhu yang tadi sama ini bisa kita ganggu. Stabilan atmosfernya bisa kita buka. Saat ini BRIN dan BMKG terus berkoordinasi terkait teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi polusi di Jakarta. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo membuka loket pelayanan penukaran uang tak layak edar, lusuh dan rusak di Pasar Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Layanan penukaran uang di Pasar Tapa ini dilakukan dengan menggunakan mobil kas keliling dengan total uang baru yang tersedia sebanyak 150 juta rupiah. Masyarakat Gorontalo mendatangi mobil pelayanan keliling di Pasar Tapa di Kabupaten Bone Bolango pada Selasa 22 Agustus untuk menukarkan uang rupiah yang tidak layak edar, lusuh ataupun rusak.
Layanan keliling untuk penukaran uang ini digagas oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan akan berpindah-pindah tempat sepanjang bulan Agustus. Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang, terlebih dahulu mendaftar melalui aplikasi pintar dari Bank Indonesia. Adapun uang lusuh yang dapat ditukarkan dengan catatan kerusakan tidak lebih dari 67%. Selain menukarkan uang lusuh, layanan keliling ini juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk menukarkan uang kartal dengan pecahan kecil. Jadi pada hari ini kita ada kegiatan kas keliling di Pasar Tapa. Kegiatan ini diharapkan bisa menarik uang lusuh di masyarakat, kemudian menukarkan masyarakat dari uang besar ke uang kecil. Semoga penukaran kas keliling begini akan diadakan tiap hari karena mengingat banyak sekali yang ingin menukar uang baru karena dekat-dekat dengan wisuda, jadi mungkin banyak yang ingin membuat paket dari uang begini. Kegiatan pelayanan penukaran uang tidak layak edar ini dilakukan secara bergantian di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Gorontalo. Untuk penukaran uang di Pasar Tapa Bone Bolango ini, Bank Indonesia Provinsi Gorontalo menyediakan uang baru dengan jumlah 150 juta rupiah. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.